Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang statistika penelitian pendidikan, yaitu dengan judul pengaruh model pembelajaran ditinjau dari tingkat motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kelompok 7, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Damastuti dengan NPM 6062, dan Hasna Anissa dengan NPM 6086, dan yang terakhir yaitu Nadia Silmi Oktavi dengan NPM 6100. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang materi pecahan pada matematika kelas 7 merupakan materi yang sangat kompleks. Tidak sedikit siswa yang belum memahami lebih dalam konsep materi pecahan. Terlebih lagi jika menggunakan suatu model pembelajaran yang berlaku serta pengaruh dari tingkat motivasi belajar siswa. Selain itu, pengaruh tingkat motivasi belajar siswa yang berbeda-beda. Ini menyebabkan tingkat kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang rendah. Data ini diperoleh dari pra-observasi yang diberikan kepada siswa, yaitu dengan pemberian instrumen tes pilihan ganda pada materi pecahan, di mana kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebesar 68,8%. Untuk membantu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, guru memberikan inovasi pembelajaran melalui model pembelajaran yang diterapkan, yaitu flat classroom, problem-based learning, dan direct interaction. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara model pembelajaran dengan tingkat motivasi belajar terhadap kemampuan konsep pemahaman siswa. Dengan model pembelajaran yang pertama yaitu flat classroom, pembelajaran dengan cara membalikkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, problem-based learning, yaitu pembelajaran yang menitik beratkan pada permasalahan. Yang terakhir yaitu direct interaction, yaitu pembelajaran dengan memberikan instruksi langsung. Motivasi, yaitu dorongan yang ada di dalam diri manusia untuk mencapai suatu tujuan, di mana tujuan tersebut mengarah pada hasil belajar yang berorientasi pada nilai yang akan didapat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, pengaruh tingkat motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, dan interaksi antara model pembelajaran dengan tingkat motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif yang berfokus pada penelitian korelasi atau kuantitatif berpengaruh. Dengan variabel bebas, metode pelajaran dan tingkat motivasi belajar, variabel terikat kemampuan pemahaman konsep matematis. Metode penelitian ini dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh antar variabel yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan sel sama parametrik. Dengan populasi siswa-siswi SMP Negeri 1 Magelang kelas 7, data yang diambil saling independen atau tidak berpengaruh. Dengan sampel siswa kelas 7A, 7D, dan 7F. Sebelum masing-masing kelas eksperimen diberikan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat terhadap data kemampuan awal siswa, yang meliputi uji normalitas, yaitu pengujian tentang kenormalan distribusi data. Apabila data berdistribusi normal, maka dilakukan analisis data menggunakan tes parametrik. Pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 5%. Yang kedua yaitu uji homogenitas, yaitu uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Setelah uji prasyarat terpenuhi, dilanjutkan uji hipotesis ANAVA 2. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Terapkan inovasi pembelajaran pada materi pecahan, yaitu model pembelajaran Flip Classroom pada kelas 7A, model pembelajaran Problem-Based Learning kelas 7D, dan model pembelajaran Direct Interaction pada kelas 7F. Kemudian diberikan tes kemampuan pemahaman konsep matematis pada siswa dan didapatkan hasil nilai siswa berdasarkan model pembelajaran terhadap tingkat motivasi belajar siswa. Dan untuk datanya adalah sebagai berikut, terdapat kategori motivasi rendah, sedang, dan tinggi pada setiap model pembelajaran tersebut. Langkah-langkah dalam menguji ANAVA 2 jalan parametrik sel tak sama. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Untuk H0A dan H1A itu untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek baris terhadap variabel terikat. Untuk H0B dan H1B itu untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek kolom terhadap variabel terikat. Dan untuk H0AB dan H1AB itu untuk menguji ada atau tidaknya interaksi antar baris dan juga kolom terhadap variabel terikat. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi, yaitu 5% atau alfa sebesar 0,05. Yang ketiga menentukan statistik uji, yaitu FA, FB, dan juga FAB. Langkah yang keempat yaitu menghitung komputasi dari data sampel, yaitu dari data ketiga kelas tadi seperti data yang tertera pada tabel sebelah kiri, dan untuk tabel sebelah kanan itu merupakan rata dan jumlah kuadrat dari data sampel. Selanjutnya yaitu menghitung N. N itu merupakan jumlah seluruh data, di sini ada 96. Kemudian mencari NH. NH itu 10,05. Lalu di sini yang pertama menghitung G kuadrat dibagi PQ, itu diperoleh 47.503,65. Kemudian mencari sigma IJ, SSIJ, kemudian mencari sigma I, AI kuadrat dibagi Q, kemudian sigma J, itu BI kuadrat dibagi P, dan yang kelima itu sigma IJ, AB IJ kuadrat. Kemudian mencari
JKA, JKB, JKAB, dan JKG. Dan untuk JKT itu diperoleh dari JKA ditambah JKB ditambah JKAB ditambah JKG. Lalu menentukan derajat kebebasan. Di sini mencari JKA, JKB, JKAB, JKG, dan JKT. Setelah itu mencari RKA, RKB, RKAB, dan RKG. Setelah itu mencari nilai dari FA. FA itu merupakan RKA dibagi RKG, dan untuk FB itu RKB dibagi RKG, dan FAB itu RKAB dibagi RKG. Dari data yang telah dihitung tadi. Analisis variansi dua jalan yang telah dihitung tadi. Di sini kita menentukan daerah kritis. Untuk FA itu DK-nya F lebih besar dari 3,09 ya. Di sini FA itu merupakan anggota daerah kritis. Dan untuk FB itu DK-nya F lebih besar dari 3,09. Di sini FB juga merupakan anggota daerah kritis. Dan untuk FAB itu DK-nya F lebih besar dari 2,47. Di sini FAB itu bukan anggota daerah kritis. Maka keputusan uji dari pengujian ini untuk H0A itu ditolak, H0B ditolak, dan H0AB itu diterima. Sehingga untuk kesimpulannya yang pertama, tingkat motivasi belajar berpengaruh terhadap model pembelajaran. Model pembelajaran berpengaruh terhadap tingkat motivasi belajar, dan tidak ada interaksi antara tingkat motivasi belajar dengan model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. Selanjutnya kita membahas tentang uji ANAFA 2 jalan menggunakan SPSS. Pertama yaitu uji normalitas model pembelajaran. Disimpulkan bahwa masing-masing kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji normalitas tingkat motivasi belajar. Keputusan dalam uji normalitas disimpulkan bahwa masing-masing kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Maka menurut dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas dapat disimpulkan bahwa data nilai siswa merupakan data yang homogen. Selanjutnya hasil uji ANAFA 2 jalan. Maka tidak terdapat interaksi tingkat motivasi belajar dan model pembelajaran terhadap nilai ulangan siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa H0A ditolak, H0B ditolak, dan H0AB diterima. Maka akan dilakukan uji lanjut pasca ANAFA menggunakan uji SCAFE karena memiliki 3 variabel. Pada tabel tersebut, kita ketahui karena H0 ditolak, maka tingkat motivasi rendah, sedang, dan tinggi pada ketiga kelas memiliki nilai yang berbeda. Mengetahui komparasi rata antar baris dengan rumus tersebut, kita peroleh mu sedang dibagi mu rendah dengan hasil 6,41 maka ditolak, dan mu tinggi dibagi mu rendah 28,26 ditolak, dan mu tinggi dibagi mu rendah hasilnya 11,45 ditolak. Dengan daerah kritisnya menggunakan F tabel yaitu 6,2 dengan DK F lebih dari 6,2. Maka kesimpulan yang kita dapatkan yaitu H0 ditolak, maka ada perbedaan nilai ulangan harian siswa pada tingkat motivasi rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat motivasi tinggi lebih baik terhadap nilai ulangan harian siswa. Selanjutnya kita akan memasuki komparasi rata antar baris kembali. Dengan rumus tersebut kita peroleh DK F lebih dari 6,2, maka kesimpulannya H0 ditolak. Maka ada perbedaan nilai ulangan harian siswa dengan model pembelajaran FC atau Flip Learning lebih baik dari model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan model PBL itu lebih baik dari model DI atau Direct Instructions. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas dalam penerapan model pembelajaran Flip Classroom, model pembelajaran Project Based Learning, dan model pembelajaran Direct Interaction atau DI terkait dengan tingkat motivasi siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kemampuan konsep matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran Flip Learning lebih baik dari model pembelajaran Problem Based Learning, dan model PBL lebih baik dari model Direct Instruction atau DI. Adapun terdapat perbedaan hasil kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dari pengaruh tingkat motivasi siswa dalam belajar. Sekian pemaparan materi tentang pengaruh model pembelajaran dininjau dari tingkat motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.